Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 461 Kisah Yin. Apakah kamu pernah ke sana? Saya mendengar Ye Chen mengatakan itu, ekspresi malas Gulong yang terlalu malas langsung menjadi tidak normal, matanya menatap 9 avatar Ye Chen, mengapa kamu pernah menghubungi saya? Biarkan aku pelit. Masalahnya adalah tidak ada koneksi. 100.000 gunung itu seperti tanah yang sepi, dan bahkan hubungan antara dewa dan avatarku terputus. Lalu kamu berbicara tentang apa yang ada di 100.000 gunung? Kebencian, roh-roh jahat, tulang-tulang orang kuat kuno dan senjatanya, tanah merah, gambar gunung-gunung kuno yang terfragmentasi, serta tulang naga, peti mati, mayat, dan bangkai kapal, di mana paksaannya sangat kuat, hanya miring kami tidak berani mendekati pedang yang dimasukkan, itu mengerikan di sana. Mungkin bahkan Ye Chen tidak mengetahui bahwa apa yang dikatakannya tidak koheren. Di sini, mendengarkan kata-kata Ye Chen yang tidak jelas, mata Taixu Gulong menatap sejenak, dan dia bisa mendengar ketakutan Ye Chen dari kata-kata ini. Selain itu, kami keluar dari jalan masuk, tetapi jalan keluarnya bukanlah jalan masuk yang kami lewati. Gunung 100.000 hanya berjarak 2 atau 300.000 mil jauhnya dari kota kuno Tianlong. Setelah kami keluar, setidaknya 800.000 mil dari kota kuno Tianlong. Ye Chen berkata lagi, apakah ada hal seperti itu? Mata Taixu Gulong menyipit. Ini salah 500.000 mil sebelum dan sesudah. Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya, dan... Kata Ye Chen, berjongkok di depan Nan Mingyu, mencoba untuk lebih dekat, berharap juga Su Gulong dapat melihat Nan Mingyusu melalui avatarnya. Namanya Nan Mingyusu, putri Kaisar Xuan Huang. Ye Chen menjelaskan, aku pergi bersamanya. Selama waktu ini, kami berpisah sekitar 1 jam. Ketika kami bertemu lagi, dia sudah menjadi orang gila. Taixu Gulong memusatkan perhatian pada Nan Mingyusu melalui kontak avatar Ye Chen dan Dewa. Kamu bisa melihatnya dengan mata Xianlun. Butuh waktu lama bagi Taixu Gulong untuk melihat ke belakang. Aku melihatnya, tetapi aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Aku tidak bisa melihat mata Xianlun, dan aku tidak bisa melihatnya lagi. Taixu Gulong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi dalam dugaanku, aku seharusnya melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat, dan ini dipengaruhi oleh sesuatu. Pembalasan kekuatan. Apa yang seharusnya tidak terlihat, Ye Chen bergumam, kerutannya semakin dalam. Adapun perbedaan 500.000 mil sebelum dan sesudah apa yang baru saja Anda katakan, saya pikir seharusnya paksaan 100.000 gunung terlalu kuat, menyebabkan gangguan ruang. Taixu Gulong mengatakan tebakannya, tapi perbedaan 500.000 mil bola-balik memang luar biasa. Tunggu, itu tidak benar. Di sini, Taixu Gulong sepertinya memikirkan sesuatu, dan menatap 9 avatar Ye Chen dengan kebingungan. Nan Mingyusu di sampingmu adalah putri Xuan Huang. Lalu dia masih hidup apakah umurnya 5.000 tahun? Dia disegel oleh Kaisar Xuan Huang. Ye Chen menjelaskan, ketika kita masuk, kita mencari jejak Xuan Huang, tetapi dia tidak hanya tidak menemukan Xuan Huang, tetapi dia menjadi gila. Juga, Ye Chen melanjutkan, dunia yang kamu bicarakan telah banyak berubah. Seharusnya terjadi. Nan Mingyusu pernah berkata bahwa dia adalah puncak kerajaan semu sebelum disegel, tetapi setelah bangun, dia mundur. Di puncak Zuntian, dia mengatakan bahwa itu bukan masalah segel, tetapi kekuatan misterius dan kuat yang menekan dunia Chu ini. Katakan saja ini. Dacu ini menjadi semakin aneh, Taixu Gulong berbisik. Apakah kamu tahu bagaimana tubuh misterius berperang melawan pemuda misterius? Tanya Ye Chen. Tentu saja aku tahu. Untuk pertanyaan Su Chen, Taixu Gulong menghela nafas, kuat konyol. Seharusnya itu tubuh asli Taiyin yang legendaris, dan tidak mungkin menghasilkan satu dalam 10.000 tahun. 10.000 tahun. Rao adalah tekad Ye Chen, dan dia tidak bisa tidak terkejut. Aku tidak tahu apakah kamu telah mendengar garis keturunan sempurna dari tubuh kacau. Menurut legenda, kedua garis keturunan dibedakan oleh tubuh kacau, salah satunya adalah tubuh sejati dari Yin, dan yang sesuai adalah tubuh sejati matahari. Kekuatan Yin, tubuh matahari yang sebenarnya memiliki kekuatan matahari, yang dua ekstrim. Salah satu urat darah yang dibedakan oleh tubuh kacau darah sempurna tidak heran sulit untuk dilihat selama ribuan tahun. Ye Chen terkejut.
Dalam ingatanku, tubuh asli Taiyin semuanya sekarat, dan aku tidak berharap bahwa dalam Cu kecil besar ini, tidak hanya tubuh mistik tetapi juga tubuh nyata Taiyin. Taiksu Gulong menghela nafas, kekacauan, Taiyin, dan Sun seperti kebenaran Taiji. Kekacauan adalah Taiji. Taiyin dan matahari adalah Yin dan Yang. Taiji dapat menciptakan Yin dan Yang, dan kekacauan dapat mengubah Yin dan matahari. Aku ingin mengatakan masalahnya, kombinasi darah Taiyin dan matahari juga dapat melahirkan tubuh yang kacau. Jadi, apakah kamu sudah melihat kekacauan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Garis keturunan yang sempurna mungkin tidak ada selama jutaan tahun. Beberapa juta tahun. Ye Chen terkejut lagi dan bertanya dengan bingung. Seharusnya tidak. Jika tubuh Taiyin yang sebenarnya akan muncul satu dalam 10.000 tahun, maka tubuh asli matahari juga dapat muncul dalam hampir 10.000 tahun. Apakah begitu sulit untuk membiarkan tubuh yang kacau itu? Bagaimana lagi menurutmu? Taiksu Gulong Youyu berkata, ini juga masalah kemungkinan. Meskipun Taiyin dan darah asli matahari mungkin keluar satu demi 10.000 tahun, tetapi Anda tidak mengabaikan masalah, ada Taiyin di suatu zaman. Munculnya tubuh nyata tidak selalu mengarah pada penampilan tubuh matahari yang sebenarnya, dan sebaliknya, dan bahkan jika ada tubuh nyata dari naungan matahari dan tubuh sebenarnya dari matahari pada saat yang sama, itu mungkin tidak menghasilkan tubuh yang kacau. Aku benar-benar mempercayai apa yang kamu katakan sekarang. Ye Chen mengerang, mungkin karena langit dan bumi di Dacu berubah yang menyebabkan kemunculan Taiyin Zenti. Mungkin akan ada lebih banyak kebangkitan sesudahnya, Taiksu Gulong berbisik. Aku merasakan banyak tekanan. Tentu saja ada tekanan. Taiksu Gulong tersenyum, tapi kamu harus selalu ingat bahwa tidak ada darah yang benar-benar tak terkalahkan, bahkan jika itu adalah tubuh yang kacau. Meskipun Dacu luas, itu mirip dengan Suan Huang dibandingkan dengan daratan, itu seperti setetes di lautan. Ketika Anda benar-benar mencapai benua tandus, Anda akan menemukan bahwa ada terlalu banyak darah di langit yang hidup berdampingan untuk satu kehidupan, itu adalah dunia nyata dengan bintang-bintang yang cerah. Aku mengerti. Ye Chen mengangguk sedikit. Tidak, saya tidak menerimanya. Saya tidak melihat apa-apa. Jangan mengejar saya. Ketika mereka berbicara, Nan Mingyu tiba-tiba menggigil ketika dia menggigil, melihat ke arah ketakutan. Ayo lagi. Ye Chen bergegas maju untuk menenangkan Nan Mingyu Su. Dalam perjalanan ini, keadaan gila Nan Mingyu telah membuatnya sakit kepala, dia tampaknya sangat ketakutan, selalu berpikir seseorang mengikutinya, tetapi ketika Ye Chen melihatnya, dia tidak punya apa-apa. Itu di sini, di sini. Begitu Ye Chen melangkah maju, Nan Mingyu Su mendorong Ye Chen pergi, dan kemudian meledak dengan satu telapak tangan. Sialan. Ye Chen berteriak keras dan maju lagi untuk mengetahui bahwa mereka masih di saluran ruang angkasa. Dia tahu kekuatan telapak tangannya, dan secara tidak sengaja, seluruh saluran ruang angkasa akan runtuh. Chapter 462 Terkejut Ye Chen. Boom. Gerakan Ye Chen masih lambat, dan telapak perkasa Nan Mingyu menyapu seluruh lorong ruang. Segera, Ye Chen terperangkap dalam celah di ruang angkasa. Ketika serigala melarikan diri, Ye Chen sudah berdarah. Adapun Nan Mingyu Su, dia kuat dan kuat. Meskipun dia jatuh, dia lebih baik daripada Ye Chen. Bukan aku, jangan kejar aku. Nan Mingyu Su mendesis tanpa henti, terhuyung-huyung dalam kehampaan, melambaikan tangannya dengan panik, membombardir di sekitar, seluruh kehampaan dipukuli dan dipatahkan. Aku benar-benar berhutang budi padamu dalam kehidupanku yang terakhir. Ye Chen mengutuk, dan terbang dengan pedang terbang. Namun, keberuntungan Ye Chen tampaknya tidak terlalu baik. Begitu dia bergegas, dia menemukan tangan yang difoto oleh Nan Mingyu Su Lingtian. Hah! Ye Chen terbang di tempat, dan seluruh tubuh hampir pingsan. Kamu orang gila, kekuatan ini bukan langkah mundur. Ye Chen bergegas tubuhnya dan dikejar lagi. Itu bukan aku. Aku tidak melihat apa-apa. Suara mendesis Nan Mingyu terdengar di seluruh dunia, dan dia terbang ke gunung-gunung dengan marah, melambaikan tangannya dengan liar. Boom, boom, boom. Apa yang Ye Chen bisa lihat adalah bahwa gunung-gunung di gunung itu runtuh, sehingga Nan Mingyu Su terbang jauh-jauh, dan gunung-gunung itu rata dengan tanah. Ah! Ada lagi desahan Nan Mingyu Su, yang sangat gila, dan terbang ke utara dengan marah, seolah-olah melarikan diri, dia sepertinya melihat keberadaan yang mengerikan. Nima. Ye Chen segera menyusul. Namun, hanya beberapa ratus kaki setelah mengejar, Nan Mingyu Su di depannya, belokan tajam, berbalik dan ingin terbang ke selatan, dan kecepatannya sangat cepat, seperti rumah seperti dewa. Hari kami, ibu mertuamu tidak mengikuti rutinitas.
Ye Chen dipukul lurus, dan seluruh orang tersingkir. Ah! Nanming Yusu masih mendesis ketakutan. Selain itu, seperti yang dikatakan Ye Chen, dia tidak mengikuti rutinitas, dan dia terbang ke selatan sejauh puluhan mil. Itu adalah aroma tajam dari Persik ke barat, dan dia terbang ke barat selama puluhan mil, dan berbelok ke timur. Di belakangnya, Ye Chen sangat marah, Nanming Yu berlari di seluruh dunia, dan dia mengejar seluruh dunia. Malam begitu sunyi, karena mereka berdua menjadi gelisah. Kamu akan menutup telepon. Lari begitu cepat. Ye Chen begitu penuh darah sehingga nyala api membakar, dan kecepatannya sangat cepat, seperti pelangi. Namun, Nanming Yusu berada dalam kondisi kuasi langit, dan dalam keadaan berlari merajalela. Rao adalah bahwa ia mengendarai tenaga kuda penuh, tetapi Nanming Yusu masih tertinggal. Aku tidak percaya lagi. Ye Chen mengutuk diam-diam, tanpa berhenti sejenak, untuk memutuskan untuk mati lemas dengan Nanming Yu. Bukankah kau cepat? Kekuatan spiritual akan habis suatu hari nanti. Lao Su memiliki 9 avatar yang terus-menerus mentransmisikan elementari goblin, Lao Su memiliki 9 avatar yang terus-menerus mentransmisikan kekuatan bintang-bintang, dan ia tidak dapat mengikuti Anda. Ye Chen memutuskan untuk ini. Perhatikan, dan begitu dia menyusul, dia akan menyegel Nanming Yu di tempat tanpa memikirkannya. Dengan cara ini, 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 3 jam. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jangan dia. Ibu membuang-buang energimu, kamu tidak bisa mengejarnya. Ketika Taisu Gulong bangun dan melihat Ye Chen masih mengejar, dia tidak bisa menahan untuk menguap. Dia bukan langit-langit biasa. Ibu Lao Su tidak percaya pada kejahatan ini. Wajah besar Ye Chen hitam seperti kok. Mungkin Ye Chen tidak tahu, hanya mengejar dengan kecepatan penuh seperti ini, dia telah mengejar Nanming Yusu selama 9 hari 9 malam, mengejar puluhan ribu mil. Pada hari ke-10, Nanming Yusu berubah arah. Ye Chen, yang tahu sebelumnya, dengan cepat mengubah arah, dan jarak darinya langsung menarik banyak. Tidak. Pada saat dia dekat dengan Nanming Yusu, mata Ye Chen menyipit tajam, menatap ruang kosong di belakang Nanming Yusu, apakah ada sesuatu yang benar-benar mengejarnya. Tidak heran dia bisa lari. Mata kiri Ye Chen hampir ditarik menjadi garis. Meskipun berjauhan, dia samar-samar bisa melihat apa itu. Itu adalah tangan berdarah, yang tampaknya muncul dan menghilang, dengan 5 jari terbuka, menghadap Nanming Yusu, seolah berusaha menangkap Nanming Yusu, membawanya ke tempat yang mengerikan. Tempat. Pada beberapa kesempatan, Ye Chen samar-samar bisa melihat tangan yang hendak menangkap Nanming Yusu, tetapi mereka semua dihindari oleh Nanming Yusu. Tangan siapa itu? Ye Chen mengerutkan kening, membakar esensi, secara paksa meningkatkan kecepatan 1 tingkat. Itu bukan aku. Aku tidak mengambilnya. Aku tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, telinga Ye Chen mengeluarkan kalimat bahwa Nanming Yusu telah menjadi gila dari ratusan ribu gunung. Bisakah itu dilacak dari 100.000 pegunungan? Ye Chen mengerang diam-diam. Tidak heran dia selalu melihat ke satu arah dengan tatapan ngeri. Meskipun aku tidak bisa melihatnya sebelumnya, dia sepertinya bisa melihatnya. Mengapa tangan itu mencengkeramnya? Nanming Yusu yang mencuri sesuatu, atau apakah dia melihat apa yang tidak boleh dilihatnya dan apa yang tidak boleh disentuhnya? Kengerian di 100.000 gunung ada, dan inilah sebabnya Nanming Yusu menangkapnya. Keraguan dalam hatinya membuat Ye Chen mempercepat lagi. Melalui mata Xianlun, dia bisa membersihkan tangan yang berdarah. Apapun itu, hancurkan tangan itu. Ye Chen bergumam, semua ini terlalu aneh, membuatnya merasa berbulu, bahkan Nanming Yusu takut gila, membuatnya merasa tidak aman. Tiba-tiba, Ye Chen menatap tangan itu, pupil mata Xianlun sedang berkumpul dengan cepat, dan teknik pelarangan Xianlun sudah siap. Begitu jaraknya dekat, dia akan menggunakan langit-langit tanpa ragu-ragu. Tunggu. Pada saat ini, suara Taiksu Gulong terdengar di benak Ye Chen. Apakah kamu mencoba untuk menghentikanku dari memindahkan langit? Ye Chen bertanya sambil menatap tangan. Tidak. Taiksu Gulong samar-samar membuka matanya, dan menatap 9 avatar Ye Chen, matanya tampaknya bisa melihat gambar di sini melalui hubungan mereka dengan dewa. Pada akhirnya, matanya tertuju pada nan tubuh Ming Yusu. Nak, apakah kamu yakin itu nan Ming Yusu? Tiba-tiba, kata Taigu Gulong membuat Ye Chen sedikit bingung. Dia bilang dia adalah putri kaisar, dan dia seharusnya tidak membohongiku. Aku tidak membicarakan ini. Kata-kata Taiksu Gulong penuh makna yang mendalam. Aku berbicara tentang Nanming Yusu yang datang kepadamu dengan 100.000 gunung dan Nanming Yusu yang datang kepadamu dengan 100.000 gunung. Mereka adalah sendiri. Bagaimana tidak sendirian? Jawab Ye Chen, apakah benar aku masih bisa mengakuinya? Sekarang sepertinya kemungkinan ini tidak mungkin.
Taisu Gulong berkata. Ye Chen tertegun. Mungkin, kamu dapat berpikir bahwa Nanming Yusu yang kamu kejar sekarang pada awalnya berada di 100.000 gunung. Karena kamu mengeluarkannya, akan ada sesuatu di 100.000 gunung yang ingin menangkapnya kembali. Su Gulong berkata lagi. Tunggu. Ye Chen sedikit pingsan saat mendengar, apa yang membuatnya awalnya dari 100.000 gunung. Apakah kamu tidak tahu? Dia adalah orang mati, kata Taisu Gulong, hampir membiarkan Ye Chen jatuh dari kehampaan. Tidak mungkin, dia jelas. Dia tidak punya jiwa. Taisu Gulong mengatakan sepatah kata yang membuat Ye Chen sangat aneh. Apa itu jiwa kehidupan? Setiap orang dilahirkan, termasuk para beku atau manusia. Selain 3 jiwa dan 7 jiwa, mereka adalah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa menyertai kehidupan manusia. Mereka bersesuaian dengan bintang-bintang kehidupan ilusi, mereka yang memiliki jiwa, mereka yang hidup. Mati. Chapter 463 Omong Kosong. Bagaimana itu bisa menjadi orang mati? Wajah Ye Chen tidak bisa dipercaya. Kau membodohiku. Untuk keraguan Ye Chen, Taisu Gulong mengerang lama sebelum dia berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa Nanming Yusu yang Anda kejar adalah orang mati. Adapun Nanming Yusu yang asli, mungkin masih 100.000 gunung, mungkin mati. Apa yang kamu katakan itu luar biasa, jadi mengapa kamu tidak mengatakannya saat pertama kali melihat Nanming Yu? Karena dia masih hidup, Taisu Gulong berbisik, pada saat itu, dia memiliki jiwa, dan pada saat ini, dia tidak punya jiwa. Kamu berbicara terlalu jahat, aku masih tidak percaya. Mata Ye Chen tertuju lagi pada Nanming Yusu yang melarikan diri di depannya. Ketika aku menyusulnya, aku akan belajar dengan hati-hati. Aku mendesakmu untuk berhenti mengejarnya, waspadalah terhadap tangan berdarah itu dan menangkapmu kembali ke 100.000 gunung. Aku benar-benar berpikir foto langit Laosu itu vegetarian. Ye Chen mencibir, dan darahnya naik seperti api lagi, dan dia mengejarnya seperti dewa emas. Aku berkata, jangan kamu geli, oke. Taisu Gulong mengutuk, jadi apa hubungannya Nanming Yusu denganmu? Apakah hanya untuk ini? Apakah kamu ingin menyia-nyiakan Shou Yuan untuk melakukan larangan putaran abadi? Setidaknya aku akan mencari tahu kebenarannya. Temperamen Ye Chen yang pemarah muncul lagi, aku benci perasaan ini di awan dan kabut. Ketertarikanku pada 100.000 pegunungan telah meningkat secara ekstrim. Lucu. Taisu Gulong berkata tiba-tiba, bahkan Nanming Yusu dipukul, bukankah kamu baik-baik saja untuk menemukan kegembiraan? Laosu itu tidak rela. Kata Ye Chen, membakar esensi darah lagi, dan jarak dari Nanming Yusu, hampir beberapa ratus kaki secara instan. Di depan, tangan dan Nanming Yusu lari ke pegunungan. Boom! Bergemuruh. Segera, ada suara gemuruh di pegunungan. Pada saat Ye Chen bergegas masuk, puluhan gunung telah runtuh. Melihat tangan yang berdarah lagi, tampaknya menjadi pingsan, sepertinya tidak ada. Setiap kali Nanming Yusu menembak, dia gagal mengenai itu. Biarkan aku datang. Ye Chen bergegas seperti harimau, dan Xian Lunyan membidik tangan berdarah itu. Hanya saja Nanming Yu, yang melambaikan tangannya dengan liar, menyapu tanpa menunggunya untuk membuat larangan penjara. Sialan. Ye Chen bergerak di tempat, dan seluruh orang itu terbang keluar, seperti meteor, terbang jauh. Mungkin Nanming Yusu tidak sengaja tersesat, dia membombardir tangan itu, siapa yang mengira Ye Chen bodoh? Putong. Butuh waktu lama untuk mendengar air Ye Chen jatuh, dan jelas betapa kuatnya telapak tangan Nanming Yu. Hah. Dia muncul dari air, Ye Chen memuntahkan beberapa suapan darah satu demi satu, dan hendak bangkit dan mengejar, hanya untuk menemukan kepala basah keluar di air, dan dia masih seorang wanita. Untuk sesaat, 4 mata saling menatap, dan terdiam. Segera, desisan keras terdengar. Sebuah kebetulan, itu pasti kebetulan. Ketika Ye Chen menyeret tubuhnya yang berdarah dan berlari keluar dari sana, tanpa melihat ke belakang, dia pikir Nanming Yusu mengejar ke arah itu. Aku membunuhmu. Di belakangnya, desis terdengar lagi, dan wanita itu bergegas keluar dari danau, mengejar dengan pedang membunuh di tangannya. Di depan, Ye Chen sangat cepat. Aku ingin tahu apakah itu untuk menghindari pengejaran wanita itu atau mengejar Nanming Yusu. Namun, ketika dia datang ke gunung, dia tidak melihat sosok Nanming Yu, dan seluruh gunung itu juga rata. Sial, Ye Chen mengutuk, melihat sekeliling, berharap menemukan beberapa jejak, tetapi tidak menemukan apapun. Hanya sebentar, dan aku bisa berlari cepat. Ye Chen mengejar lebih dari 10 mil dalam satu arah, dan tidak menemukan jejak Nanming Yusu. Kamu luar biasa. Ye Chen duduk di tanah dengan bokong dan mengejar selama 9 hari 9 malam, atau ibunya kehilangan itu. Kamu gangster, ambil nyawamu.
Sama seperti Ye Chen memarahi dan nyengir, seorang wanita di Xing Yi sudah keluar dengan pedang, senyumnya penuh es, dan matanya masih bisa dilihat untuk pemukulan bunga api. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Ye Chen tersenyum, Su bersalah, dan berbalik dan berlari. Berhenti. Melihat Ye Chen menarik kakinya, wanita Xing Yi segera mendorong Fei Jian untuk membunuhnya. Keduanya mengejar dan melarikan diri, meninggalkan kekosongan yang sangat terganggu. Kakekmu, aku belum melihat apa-apa. Ye Chen, yang melarikan diri, kadang-kadang berbalik dan memarahinya. Beraninya kau mengatakan belum melihatnya, wajah Xing Yi memerah karena feminitas. Hanya, aku melihat itu. Kamu hentikan aku. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, Ye Chen bergegas ke kota kuno yang megah. Kakek, tangkap anak itu. Wanita Xing Yi juga terbang ke kota kuno, dan melihat bahwa dia masih orang di kota kuno. Begitu dia masuk, dia meminta kakeknya untuk membantu. Segera, ada suara gemuruh di kota kuno. Kemudian, Ye Chen diundang ke sebuah rumah besar. Oh tidak, itu harus diikat ke sebuah rumah besar, sebuah rumah yang penuh dengan orang, mengelilinginya 3 mil jauhnya 3 putaran, seperti menonton monyet. Melihat pria tua dalam lingkaran, Ye Chen membujuk di tempat, dengan senyum kering, kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Hati nurani langit dan bumi adalah kesalahpahaman dan kebetulan. Selain itu, Ye Chen tidak melihat banyak, jadi dia melihat 2 cangkul ditutupi dengan tetesan air yang bergetar. Dan yang paling menyakitkan bagi Ye Chen adalah bahwa kota kuno tempat dia berlari adalah situs rumah wanita Xing Yi. Pria itu melompat keluar dari 3 surga kosong dan 9 lusin surga. Berantakan sekali. Ye Chen terkejut, apakah istana haus darah mendominasi utara Dachu? Dari mana datang begitu banyak kekuatan mengerikan, mantan keluarga Tianzong, dan kemudian kota kuno Tianlong? Sekarang bahkan kota kuno bernama Chunqiu ini memiliki begitu banyak orang kuat. Dachu, benar-benar harimau berjongkok. Meskipun diikat, Ye Chen mengerang selama 2 atau 3 detik. Siner, apa yang terjadi? Sekelompok lelaki tua melirik Ye Chen, dan semuanya memandang wanita di Xing Yi. Dia adalah mutiara telapak tangan Su di kota kuno musim semi dan musim gugur, Su Siner. Su Siner hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mencapai mulut, dia menelannya kembali, hanya pipi, dan itu menjadi merah dan transparan, merasa seperti berdiri di depan Ye Chen. Ini seperti tidak memakai pakaian. Apa? Banyak orang tua masih menatap Su Siner. Dilihat oleh sekelompok lelaki tua, pipi Su Siner menjadi lebih merah, dan yang keras kepala tidak mengatakan apa-apa, jadi apakah kau mengatakan bahwa cucumu yang bayi diambil? Menyaksikan cahaya. Saya tidak tahu apakah dia malu atau marah, Su Siner menyilangkan pedang langsung di bahu Ye Chen. Ya, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Ye Chen tertawa. Aku tidak melihat apa-apa. Kamu juga bilang, kamu. Sebelum Su Siner selesai berbicara, tubuh berdarah terbang ke rumah Sujia dari luar. Ini saudara ketiga. Tiba-tiba, sekelompok lelaki tua bergegas keluar, dan bahkan Su Siner pun lari. Tak lama kemudian, pria parubaya berjubah ungu berdarah dibawa ke lobi, ia pingsan, dan terluka parah, tubuhnya penuh dengan bekas luka, yang paling menakutkan adalah dadanya, dan beberapa tulang rusuk robek. Segera, sekelompok orang tua mengelilingi pria parubaya dengan jubah ungu, dan menyampaikan kekuatan spiritual yang luar biasa. Segera, pria parubaya berjubah ungu memuntahkan darah, wajahnya memucat, napasnya menjadi kasar dan kadang-kadang kendur, dan darah di mulutnya tidak bisa berhenti. Paman San. Wanita Xing Yi bernama Su Siner itu pucat dengan wajah ketakutan. Pada saat ini, dia bisa mengurus Ye Chen yang terikat. Sial, aku terluka. Salah satu dari lelaki tua itu kesal, dan sepatah kata membuat semua orang di ruangan itu tiba-tiba berubah. Cedera jalan. Mata Ye Chen yang diikat segera menyala, aku akan mengatakannya. Sayangku, keberuntunganku tidak akan buruk. Chapter 464 diikat lagi. Cepat, bawa dia dan pergi ke Hua Qingpo. Segera, Zi setengah baya dijemput. Aku bisa menyembuhkan luka di jalan, aku bisa menyembuhkan luka di jalan. Sebelum mereka mengangkat kaki, suara bisikan terdengar di lobi keluarga Su. Setelah mendengar itu, mata orang-orang di rumah semua memandang Ye Chen, yang digantung di samping dan diikat dengan bunga. Cepat, lepaskan untukku. Ye Chen hanya menggeliat-geliat di tanah dengan gelatik, mengatakan bahwa dia tidak lupa untuk melihat bundel tali abadi yang mengikatnya, orang ini bukanlah senjata sihir biasa. Jangan dengarkan dia omong kosong, bagaimana lukanya bisa disembuhkan. Seorang lelaki tua segera melambai. Brengsek, apa yang aku katakan itu benar. Ye Chen mengutuk.
Cepat, bawa saudara ketiga ke Hua King Pool. Hanya saja tidak ada siapa-siapa di rumah, dan pria paruh baya dengan pakaian ungu dibawa pergi di tempat. Semua orang di rumah itu hanya mengikuti. Tapi Susiner mengikuti 2 langkah, dan kemudian dia kembali menatap Ye Chen, segel dia ke penjara bawah tanah. Sialan. Ye Chen memarahi lagi, tetapi 2 orang kuat Sujia sudah menyapu. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah yang gelap dan kusam tempat burung-burung tidak buang kotoran. Mengatakan penjara bawah tanah ini benar-benar aneh. Pilar-pilarnya semuanya diringkas dengan rune, dan di dalam ruang bawah tanah, ada matriks yang berfungsi. Tak perlu dikatakan, itu adalah matriks segel, dan Ye Chen disegel di atasnya. Kejahatan apa yang telah diciptakan Lao Su dalam hidupku? Ye Chen mengutuk, berjuang keras, tetapi tidak dapat memecahkan meterai. Segera, suara lidah Taiksu Gulong berdering di benak Ye Chen. Tampaknya melalui avatar Ye Chen, dia melihat Ye Chen diikat di penjara bawah tanah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika aku melihat Ye Chen seperti ini, hatiku tetap saja ada beberapa keren kecil. Terikat lagi. Taiksu Gulong menatap 9 avatar Ye Chen dengan seringai. Lagi. Kenapa mengatakannya lagi? Wajah besar Ye Chen tiba-tiba gelap, dan dia tidak tertolong, dia diikat oleh gadis King Yun di keluarga Tianzong selama itu akan menjadi apa-apa jika kamu tidak bisa membuka segel. Jika kamu menembak beberapa kali lagi, aku akan dicekik di tempat. Setelah menerima suan-suan, Ye Chen masih menggeliat seperti jangkrik, menatap ke udara, berharap seseorang bisa datang. Waktu berlalu setiap menit. Sebelum dia menyadarinya, hari sudah gelap. Setelah beberapa saat, aroma angin bertiup, dan bayangan Xing Yi muncul di luar penjara bawah tanah. Ayo, ayo. Ye Chen memandang Susiner di luar penjara bawah tanah sambil tersenyum. Benar-benar tidak mengatakan, setelah dikejar untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya Ye Chen menatap Susiner dengan sangat hati-hati. Dia benar-benar cantik, baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi dia dilahirkan dengan penampilan nasional, mengenakan gaun biru dan temperamen berdebu, seperti bunga lotus. Apakah ada kata-kata terakhir untuk dijelaskan? Susiner memandang Ye Chen dengan terengah-engah. Itu baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat Ye Chen, wajah kecil itu tiba-tiba muncul bercak merah, tetapi dia bisa menyembunyikannya, tetapi di depan Ye Chen, mereka semua tampak seperti tidak berpakaian. Kamu tidak bisa membunuhku, aku bisa menyelamatkan paman ketigamu. Ye Chen berkata sambil menggeliat, aku benar-benar bisa menyembuhkan jalan. Siapa yang percaya padamu? Hai. Saya hanya mendengar Ye Chen menghela nafas, saya dalam keadaan spiritual, tidak masalah jika saya mati, kasihan pada paman ketiga Anda. Hei, orang seperti apa Anda? Atau keluarga? Anda tidak bisa menyelamatkan kematian. Melihat Ye Chen melakukan ini, Susiner sedikit mengernyit, dan bertanya dengan ragu, bisakah Anda benar-benar menyelamatkan paman ketiga saya? Itu penting. Ye Chen berdiri dengan susah payah, dan kemudian tidak lupa untuk menggoyangkan rambutnya dengan sangat cerdas. Jika kamu menemukan bahwa kamu berani berbohong padaku, kamu akan mati lebih buruk lagi. Susiner segera mengangkat segel dan menarik Ye Chen keluar dari ruang bawah tanah dengan satu tangan. Suasana hening di malam hari, tetapi di istana tanah keluarga Su, sosok-sosok itu bergerak, satu persatu memandang pria paruh baya berjubah ungu di genangan air. Itu pasti keluarga Yang. Salah satu dari mereka minum minuman dingin. Informasi menunjukkan bahwa keluarga Yang dan orang-orang di kuil Bloodthirsty memiliki hubungan dekat.
Seorang lelaki tua-tua mengerang. Sepertinya mereka benar-benar bersiap untuk melakukan sesuatu pada keluarga suku. Berbicara, semua orang memandangi seorang lelaki tua berambut putih di sampingnya. Orang tua ini ramping dan penuh nafas, tanpa kehabisan nafas, sama seperti kakek yang baik hati dan lembut. Namun, orang ini adalah alam sok angkasa nyata, leluhur keluarga Su Yuan. Apakah ada berita dari orang yang dikirim ke Siling? Su Yuan mengerang. Tidak. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas, mereka tidak bisa saling berurusan di dalam Yan Huang, dan mereka masih peduli dengan urusan kita. Adapun aliansi, itu mungkin bukan hal yang baik. Begitu kata ini keluar, wajah orang-orang di tempat itu suram. Ketika semua orang berbicara, Su Siner datang dengan Ye Chen. Siner, ini area terlarang keluarga Su, bagaimana kamu membawanya? Segera, ada seorang pria parubaya dengan suara berat. Dia adalah ayah Su Siner. Saat ini, kepala Su Zeng. Ayah, dia berkata bahwa dia bisa menyembuhkan luka-luka paman. Su Siner mengerutkan bibirnya dan berbisik, ngomong-ngomong, Paman San seperti ini, lebih baik biarkan dia mencobanya, bukan? Bagaimana cedera jalan bisa disembuhkan, dan kita masih tidak berhenti, kata Su Zeng dengan suara berat. Brengsek, aku benar-benar bisa menyelamatkannya, teriak Ye Chen, tapi itu adalah omelan seumur hidup. Ambillah. Su Zeng minum lagi. Tak berdaya, Su Siner menjemput Ye Chen lagi. Namun, saat dia berbalik, Su Yuan tidak bisa tidak melirik sisi ini, mata tua melirik Ye Chen, tapi dia bisa melihat Ye Chen mengenakan cincin zamrud di jari telunjuknya. Tiba-tiba, Su Zeng berbalik dengan keras, dan matanya berbunga panas pada saat bersamaan. Itu. Chapter 465 Tuan Yan Huang. Tunggu, kata Su Yuan keras. Itu karena suara Su Yuan datang begitu tiba-tiba sehingga mengejutkan semua orang yang hadir. Tepat ketika semua orang kagum, Su Yuan satu langkah lebih dekat ke Su Siner, dan dia mengangkat Ye Chen, yang dibawa Su Siner, untuk membuka segel. Wow! Tepat setelah meterai dicabut, Ye Chen Dun merasa lega. Lihat itu, masih orang tua yang masuk akal. Ayah, ini. Mundur, kata Su Yuan dengan suara berat. Setelah menolak Su Zeng dan yang lainnya, Su Yuan segera tersenyum pada Ye Chen, saya tidak tahu apakah Yan Seng Huang akan datang, ada banyak pelanggaran, dan saya masih berharap Haihan. Yan Huang Sheng Lord. Su Yuan berkata bahwa keluarga Su yang hadir semuanya agresif. Dia adalah Tuan Raja Kuning. Terutama Su Siner, Yu Shou menutupi mulut batu giok setengah panjang, dan wajahnya menjadi lebih indah. Baru saja, dia memegangnya di satu tangan. Dibandingkan dengan keluarga Su, Ye Chen hanya dewa kematian untuk sedetik. Tapi setelah beberapa saat, dia melirik cincin giok-giok di jari telunjuk kirinya dengan pandangan samar-samar. Kemudian dia menyadari bahwa cincin giok suancang ini adalah peninggalan suci yang diwariskan selama berabad-abad dan hanya bisa dipakai oleh Tuhan. Ambillah, kamu adalah generasi ke-99 dari Yan Huang Lord. Samar-samar, kata-kata Zhong Yan terdengar di telinga Ye Chen. Lupakan tunggul ini. Ye Chen menyentuh dagunya, aku sekarang adalah generasi ke-99 Yan Huang Lord. Aku telah melihat Lord Yan Huang Seng. Ketika Ye Chen mengerang, sekelompok keluarga Su memberinya segudang rasa hormat dan membangunkan Ye Chen dari dewa pengembara. Melihat bahwa semua orang di keluarga Qi, termasuk leluhur keluarga Qi, sangat positif, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berbisik, apakah Tuan Huang Yan sangat digantung. Bahkan yang kuat seperti Zun Tian Jingjing dan Kong Ming Jiu Tian sangat hormat. Yan Huang Lord, aku telah banyak tersinggung sebelumnya, dan juga berharap untuk memaafkanku. Su Zeng melangkah maju dan tersenyum. Poin kecil, poin kecil. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai. Berbicara, Ye Chen mulai melangkah mundur, selalu siap untuk menyelinap keluar, karena takut orang-orang tua itu akan memalingkan wajah mereka dan tidak mengenalinya, dan kemudian mengikatnya kembali. Yan Huang Seng. Melihat Ye Chen mundur, Su Siner cemberut mulutnya dan menundukkan tangannya, lalu memandang Ye Chen dengan ekspresi harapan, bisakah kau menyelamatkan paman ketigaku? Benarkah? Tolong minta dia untuk menyelamatkannya. Susi masih merasa bersalah, Ye Chen tertawa, simpan, itu harus diselamatkan. Apakah Tuan Huang Yan benar-benar dapat menyembuhkan luka? Melihat mulut Ye Chen Song, aku tidak tahu Su Zeng mereka, bahkan penampilan Su Yuan menjadi sedikit bersemangat. Adegan hari ini berbeda dari beberapa menit. Ye Chen hanya seorang anak di dunia spiritual pada waktu itu, tetapi sekarang berbeda. Identitas Ye Chen telah dipublikasikan. Dia mulai menstigmatisasi Lord Huang. Pada saat ini, siapa yang tidak berani percaya? Dapat menyelamatkan, bisa menyelamatkan.
Ye Chen sudah datang ke kolam Hua Qing, dan melirik jubah ungu tua dengan mata Xianlun, seolah-olah dia bisa melihat celah sepanjang 2 inci pada jiwanya. Aneh. Di mana dacu ini begitu banyak orang yang telah terluka di jalan? Ye Chen bergumam dalam hatinya, Liu Yi, Hao Tian Xuanzhen, leluhur Tianzong, sekarang lelaki tua berjubah ungu ini. Dunia berubah, menekan jiwa orang-orang dacu. Suara Taiksu Gulong terdengar di lautan Tuhannya. Lebih tepatnya, karena penindasan ini, jiwa orang-orang dacu berada dalam keadaan yang sangat sulit. Setelah terluka, dapat dengan mudah berevolusi menjadi cedera di jalan. Apa maksudmu? Ye Chen menyentuh dagunya. Sambil menarik pikirannya, Ye Chen melirik kerumunan, aku akan mengucapkan mantra, maukah kamu pergi dulu? Oke. Ye Chen berkata begitu. Secara alami, Su Yuan dan yang lainnya tidak akan melanggarnya. Mengetahui metode rahasia yang akan dilemparkan Ye Chen tidak akan membuat orang mudah melihatnya. Segera, semua anggota keluarga Su meninggalkan istana. Setelah orang banyak pergi, Ye Chen tidak lupa melambaikan tangannya untuk memegang segel di pintu istana, agar tidak mengekspos masalah Tian Lei. Setelah melakukan ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan kemudian Tian Lei dipanggil, menutupi tubuh setengah baya jubah ungu, sambil menggunakan Tian Lei untuk menyembuhkan cedera jalan, sementara juga melatih jiwa liar jiwa. Ini adalah proses yang panjang, dan Ye Chen tidak berani terburu-buru. Di luar istana, Su Zeng dan yang lainnya memandang Su Yuan, ayah, apakah dia benar-benar penguasa Kaisar Kuning? Tidak diragukan lagi tentang dia. Untuk keraguan semua orang, Su Yuan ringan menggaruk janggutnya. Xuanchang Jadering, satu-satunya di dunia. Aku sudah melihatnya di tahun-tahun awal, dan itu tidak pernah bisa dipalsukan. Tapi mengapa Xuanchang Jadering di tangan seorang anak di dunia spiritual? Semua orang menggaruk kepalanya. Mengapa Yan Huang menemukan seorang anak di dunia spiritual untuk menjadi Master Suci? Ini tidak masuk akal. Aku tidak tahu. Su Yuan juga penuh keraguan. Apakah anak ini yang mencuri Xuanchang Jadering dan membawanya bersamanya? Tidak mungkin. Su Yuan segera memveto, Xuanchang Jadering adalah tulang giok generasi pertama Lord Huang Huang. Meskipun itu hanya benda suci, ia memiliki kerohanian. Tidak ada yang bisa mengambilnya jika tidak dikenali. Begitulah. Siner, apakah kamu berlibur dengan dia? Su Yuan memandang Su Siner ke samping. Dia juga mendengar tentang kejadian siang hari, dan cukup bingung tentang hal itu. Tidak, tidak. Su Siner menunduk, pipinya merah, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa percaya pada saat ini. Bajingan di mulutnya ternyata adalah generasi ke-99 dari Yan Huang Tuhan. Su Yuan, ketika mereka melihat Su Siner seperti ini, mereka tidak bertanya lagi, tetapi ekspresinya aneh. Kerumunan tidak berbicara lagi, hanya menunggu dengan cemas di luar istana. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu, tapi Ye Chen masih belum terlihat. Di sini, Su Zeng tidak bisa duduk diam dan menatap Su Yuan, ayah, dia benar-benar bisa menyembuhkan cedera jalan. Itu harus mungkin. Su Yuan mengangkat janggutnya dan tidak yakin. Dia bisa menjadi Tuan Yan dan Huang generasi ke-90, dan dia harus memiliki sesuatu yang istimewa, mungkin dia benar-benar dapat menyembuhkan luka itu. Hah? Salah satu lelaki tua itu berbisik pelan, seolah memikirkan sesuatu, memandang Su Yuan, Pak Tua, bukankah dia akan datang ke kota kuno Chunqiu secara pribadi untuk datang ke keluarga Su kita untuk membentuk aliansi? Begitu kata ini keluar, semua orang jatuh ke dalam keadaan mengeluh. Memang, keluarga Su tidak dalam posisi yang sangat baik. Mereka mengirim orang ke Siling untuk mencari bantuan dari Yan Huang untuk mencapai aliansi. Sekarang Dewa Yan Huang ada di sini, dan semua orang akan secara keliru percaya bahwa Lord Huang dan Huang datang untuk membahas aliansi. Aliansi tidak perlu datang sendiri. Seorang lelaki tua bertanya-tanya. Masalah ini harus diteliti. Ketika dia keluar, semuanya akan dipahami. Jika Tuhan Suci datang untuk membuat aliansi secara pribadi, sepertinya Yan Huang sangat penting bagi keluarga Su saya. Bagi keluarga Su saya, itu memang hal yang baik. Masuk. Ketika semua orang berbicara, pintu istana terbuka. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengumpulkan pikiran mereka dan buru-buru memasuki istana bawah tanah. Kecepatan Su Yuan adalah yang tercepat. Dia datang ke Hua Qing Pool dalam satu langkah, dan Su Zeng dan mereka kemudian tiba. Semua orang melihat bahwa lelaki tua berjubah ungu telah menjadi kemerahan, atmosfernya yang kasar telah menjadi simetris, dan luka di jalan telah lenyap. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa budidaya jubah ungu setengah baya ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Dunia bawah adalah yang ketujuh, dan berada di peringkat 8. Itu benar-benar menyembuhkan luka.
Lian Xiwei juga maju ke langit ke-8 langit. Ini. Wajah keluarga Su terkejut, dan mereka memandang Ye Chen satu demi satu. Bagaimana dengan orang? Sebelum saya hanya bahagia, saya tidak pernah menyadari bahwa seseorang telah menyelinap ke pintu istana bawah tanah, dan satu kaki telah melangkah keluar. Tuhan suci Yan Huang. Kerumunan orang itu terkejut. Ye Chengan tersenyum, aku akan buang air kecil.